Ada sesuatu yang menarik banget nih menurut aku, fenomena di Indonesia kalau kita belajar spiritual. Kenapa belajar spiritual itu selalu sering disangkut pautkan dengan sesuatu hal yang mistikal, dengan sesuatu hal yang gaib, fenomena-fenomena supranatural. Aku yakin teman-teman semua di sini pasti ngerti maksud aku apa. Balik lagi di Rex Ceri Spiritual, masih barengan sama saya Riasta Rahma. Di episode kali ini kita pengen ngebahas sedikit banyak tentang apa sih yang sebenarnya disebut dengan supranatural. Aku nggak tahu apakah teman-teman semua di sini juga mengalami pengalaman yang sama ketika teman-teman belajar spiritual. Tapi pengalaman aku pribadi ketika aku pertama kali akhirnya mempelajari dunia spiritual dan orang-orang pada tahu, oh Rista nih sekarang berspiritual. Apa sih yang kira-kira mereka katakan ke aku kalau mungkin teman-teman relate nih? Jadi yang paling aku ingat adalah aku sempat dibilang musyrik. Aku sempat juga dibilang jadi dukun. Bahkan sempat banyak orang itu bilang kalau aku tukang tipu. Iya, tapi balik lagi, biarkanlah banyak orang berbicara apapun yang mereka inginkan. Tapi buat teman-teman yang mau berspiritual dan ataupun sekarang sedang menjalani proses berspiritual, kalau misalkan kalian mendapatkan judgement dari orang-orang seperti itu juga, atau mungkin judgement lain terhadap kalian yang memang gak ngenakin di hati kita, pertama, mereka tidak tahu apa yang teman-teman alami, mereka gak tahu apa-apa. Jadi teman-teman semua tidak perlu berkecil hati, karena pada kenyataannya perjalanan hidupmu adalah milikmu sendiri. Sekarang balik lagi ke fenomena yang banyak terjadi di luaran sana. Banyak orang yang menjudge kalau ketika kita berspiritual, mereka pikir kita menjadi bagian dari dunia yang mistikal, menjadi bagian dari dunia yang gaib. Sebenarnya nggak terlalu salah-salah banget juga sih teman-teman, dan kalian pasti ngerti itu. Di sini aku cuman pengen menjelaskan sedikit, mungkin untuk kalian yang ragu, yang takut untuk menjalankan proses spiritual kalian. Apa bener ya aku jadi nggak bener ketika aku berspiritual? Apa bener ya aku nih tipu-tipu doang? Apa bener ya ini cuman halusinasiku aja? Apa bener ya aku jadi masuk ke dunia kegelapan? Kita sekarang perjelas dulu tentang apa itu supranatural, dan nanti kita akan tarik hubungannya dengan spiritual itu apa, sampai kenapa nih orang-orang berpikiran kalau spiritual itu adalah supranatural. Kita bahas dulu sedikit tentang apa sih yang disebut dengan supranatural atau supernatural. Ini apa bedanya antara supranatural dan supernatural? Karena banyak orang yang belum memahami sampai akhirnya tercetuslah sesuatu hal yang menurut aku sih itu mungkin cuman pembenaran-pembenaran saja terhadap apa yang mereka yakini. Pertama, apa yang disebut dengan supranatural dan supernatural itu adalah sesuatu hal yang sama. Gak ada bedanya. Bedanya hanya supranatural itu digunakan dalam kosakata bahasa Indonesia, sedangkan supernatural itu adalah kosakata yang digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi tidak ada yang berbeda. Karena pengertian dari supranatural sendiri itu artinya adalah di atas natural. Jadi supra ini artinya di atas dan natural adalah alami. Jadi kemampuan supranatural itu adalah kemampuan di atas kemampuan alami yang dimiliki oleh manusia.
Begitupun juga dengan supernatural. Super itu artinya lebih dari. Jadi supernatural itu adalah lebih dari alami atau lebih dari natural. Tidak ada perbedaannya antara supranatural dan supernatural. Atau beberapa orang pun malah menyebutnya dengan istilah adikodrati. Artinya sama aja, di atas dari kemampuan yang terkodratkan sebagai manusia atau yang alaminya sebagai seorang manusia. Nah, kemampuan-kemampuan apa sih itu? Kita butuh paham dulu, apa sih kemampuan dari seorang manusia? Yang disebut dengan kemampuan dari para makhluk-makhluk di alam semesta, lihatlah apa yang ada di dalam suatu makhluk tersebut yang tidak dimiliki di makhluk-makhluk lainnya. Contohnya apa? Kucing. Kucing ini punya kemampuan. Apa sih kemampuan dari kucing? Kemampuan dari kucing itu dia akan selalu tetap berdiri ketika mereka jatuh. Mereka akan selalu tegak berdiri di kaki mereka, nggak pernah jatuh badannya mereka, ya. Dan kemungkinan, aku nggak riset banyak juga sih tentang ini, tapi kemungkinan tidak ada makhluk-makhluk lain yang bisa melakukan hal seperti itu. Tapi kalau misalkan ada, coba teman-teman tulis di kolom komentar, siapa sih makhluk-makhluk yang bisa kalau jatuh itu pasti kakinya duluan, kayak kucing. Itu adalah kemampuan mereka, senjata alami mereka. Atau katakanlah bunglon bisa mengubah warna tubuhnya. Itu adalah kemampuan alami dari para bunglon. Nah, kita manusia, kita ini punya apa sih yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya? Coba dipikirkan, apa sih yang manusia miliki tapi tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya? Kita punya satu senjata yang lebih daripada cakar, lebih daripada taring, lebih daripada bisa. Apa sih senjata kita? Apa sih kemampuan kita? Bener banget. Kemampuan kita adalah akal dan pikiran kita. Menggunakan akal dan pikiran kita, kita bisa menciptakan senjata paling hebat di alam semesta ini. Manusia. Siapa yang menemukan bom nuklir? Manusia. Siapa yang menemukan pesawat tempur, pesawat jet? Manusia. Kita diberikan kelebihan oleh alam semesta ini dengan memiliki senjata yang satu-satunya hanya dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu akal dan pikiran kita. Itu naturalnya manusia. Kita punya pikiran. Kemampuan berpikir di atas rata-rata, kemampuan menggunakan pikiran kita di luar batas normalnya manusia. Normalnya manusia itu kayak gimana sih? Secara normal saja kita bisa mempergunakan pikiran kita yang sangat luar biasa. Ada orang yang bisa untuk menciptakan sebuah karya. Dan ketika karya-karya tersebut menjadi sesuatu hal yang besar dan bisa membantu alam semesta ini untuk memperbaiki kehidupan di dunia ini, disitulah kemampuan supranaturalmu keluar. Jadi supranatural itu bukan masalah tentang sesuatu hal yang mistikal, ngelihat makhluk gaib dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan kita mau ngomongin tentang hal seperti itu, coba deh kita bisa ngelihat makhluk halus. Tujuannya apa? Apa manfaatnya ketika kita bisa melihat makhluk halus? Buat apa? Sedangkan kita tercipta di alam semesta ini pasti punya maksud dan tujuannya. Ketika teman-teman bisa melihat makhluk halus, kita butuh tahu buat apa sih aku bisa ngelihat makhluk halus. Teman-teman bisa ngobrol nih, berinteraksi dengan makhluk halus. Teman-teman harus tahu buat apa sih aku bisa berkomunikasi dengan mereka. Kalau sekiranya tidak ada manfaatnya, aku yakin semesta tidak akan mungkin memberikan kalian kemampuan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita belum tahu manfaatnya untuk apa, maka kita butuh mencari itu. Kita butuh tahu alasannya apa. Dan gimana caranya kita tahu alasan semesta kenapa aku bisa melihat dan berkoneksi dengan makhluk-makhluk halus? Pergunakan pikiranmu. Coba berpikir, coba cari. Itu makanya ketika kita mulai masuk ke dunia spiritual, kita akan terus mencari, belajar, terus belajar.
kita tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Malah ketika kita mendapatkan banyak ilmu, kita akan merasa kita lebih pengen lagi cari tahu lagi. Bukannya malah puas dan merasa aku udah paling hebat karena aku udah bisa ngelihat hantu, karena aku udah bisa mistik-mistikan. Gak kayak gitu. Tujuannya apa? Karena harus bermanfaat. Kita diberi kesempatan untuk bisa pindah dimensi. Kita diberikan kemampuan untuk bisa astral projection. Tujuannya buat apa? Apa manfaatnya buat banyak orang dan apa manfaatnya buat diri kita sendiri? Karena semesta tuh gak segabut itu teman-teman. Tuhan tidak segabut itu menciptakan kita semua dengan kemampuan-kemampuan tersebut tanpa manfaatnya sama sekali. Tujuan Tuhan punya tujuan, semesta punya tujuan kenapa menciptakan kita semua di alam semesta ini. Dan itu adalah tujuan hidup kita, tujuan hidup teman-teman semua. Dan itu pula makanya ketika orang-orang bilang bahwa kemampuan supranatural itu adalah bisa menembus ruang dan waktu dan lain sebagainya, spiritual punya istilahnya sendiri untuk itu. Kita sebut dengan kemampuan psychic atau psychic ability, di mana kita bisa menggunakan pemikiran kita menembus ruang dan waktu. Balik lagi, itu pemikiran kita yang menembus ruang dan waktu. Dan itu adalah kemampuan super, yes. Tapi kenapa di spiritual itu tidak disebut dengan supernatural atau supranatural lagi? Karena di alam semesta ini tidak ada yang super. Bahkan ketika kita bilang supernatural, itu adalah kemampuan natural kita. Semua manusia bisa melakukannya. Ketika sebut itu dengan kata-kata supernatural, di sana ego kita muncul, superioritas kita menjadi manusia. Kita merasa kita makhluk paling hebat, kita merasa kita makhluk paling berkuasa di bumi ini, yang akhirnya kita tidak sadar menghancurkan dunia, kita menghancurkan bumi, kita menghancurkan planet ini, yang dimana ini tempat tinggal kita loh. Kalau planet kita hancur, kita mau kayak gimana? Nah, kemampuan-kemampuan super yang akhirnya bermunculan, terutama ketika kita mengalami proses spiritual awakening, itu butuh benar-benar kita kaji untuk apa? Apa manfaatnya bagi alam semesta ini? Apa manfaatnya bagi planet bumi ini, bagi kehidupan manusia ini? Kenapa kita harus memiliki kemampuan supranatural? Ya, intinya singkatnya, supranatural ini adalah sebuah kemampuan pemikiran yang bisa melebihi batas ruang dan waktu, dan itu normal dimiliki oleh manusia karena itu adalah kemampuan naturalnya manusia. Cuman ya selama ini kita terjebak dengan dogma-dogma bahwa itu adalah sesuatu yang super, jadi kita pikir kita tidak bisa melakukan itu. Jadi mulai sekarang stop sebut supernatural atau supranatural, it's your psychic ability, dan kalian adalah manusia supranatural, supernatural, jadi kalian bisa melakukan itu, siapapun itu. Siapapun kalian yang nonton video ini, kalian bisa. Nah, lalu uniknya yang sedikit banyak menggelitik aku adalah ketika ada pergeseran makna, dan itu cuma ada di Indonesia aja yang menyebutkan bahwa supranatural dan supernatural itu kemampuan yang berbeda. Aku pernah sedikit menyimak bahwa katanya yang disebut dengan supernatural itu adalah kemampuan super dari dalam diri kita, sedangkan yang disebut dengan supranatural itu adalah kemampuan super yang kita dapatkan dari makhluk gaib. Please, teman-teman, come on. Tolong jangan jadinya malah bikin mengkotak-kotakan hanya karena kalian berpikiran supranatural atau supernatural itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan gaib, dan ketika teman-teman mendapatkan fakta bahwa supernatural itu adalah kemampuan super dari pemikiran kita, terus akhirnya kita mengkotakkan itu, oh ya itu supernatural. Kalau ini kan kita ngomongin supranatural itu kemampuan yang kita dapatkan dari makhluk gaib. Stop itu. Oke? Karena itu yang akhirnya membuat banyak orang berpikiran bahwa kalau kamu belajar spiritual, kamu jadi musyrik. Karena kita mempercayai kemampuan dari makhluk lain. Padahal kalian ini adalah makhluk super, kita ini adalah makhluk super, kita adalah spiritual being, kita adalah makhluk spiritual.
Dimana saat ini kita sedang menjalani kehidupan sebagai manusia. Tapi the real fact, kita adalah makhluk spiritual. Kita makhluk spiritual yang bisa hidup dan tinggal menjalani kehidupan di dunia fisikal. Tandanya kita ini hidup di dua dunia. Kita bisa jalan-jalan, kita mau tinggal di dunia fisik, kita mau tinggal di dunia spiritual. Terserah kalian. Kalian punya dua tubuh, kita punya dua tubuh. Ada tubuh fisik, ada tubuh roh. Sedangkan makhluk-makhluk halus, kalau kalian percaya dengan kemampuan makhluk-makhluk halus, mereka itu cuma punya tubuh halus aja. Mereka nggak punya tubuh kasar. Kita punya nih tubuh kasar, tubuh fisik. Mereka nggak punya. Itu tandanya ketika kita punya dua tubuh dibanding dengan satu tubuh, gedean mana energinya? Ya jelas gedean yang dua tubuh dong. Jelas lebih besar energi kita dong. Energi teman-teman semua dong. Terus kenapa kita harus minta bantuan dari mereka? Terus kenapa kita harus percaya dan mengandalkan mereka? Kenapa kita harus bergantung sama mereka? Kemampuan super, magic, sihir, mistik itu ada nggak sih? Ada, betul. Tapi itu bukan energi dari orang lain, itu energi dari kita sendiri, energi dari dalam diri kita sendiri. Dan bagaimana mengeluarkannya? Pergunakan pikiran kalian. Karena selama ini kita terlalu sering, sudah terlalu lama kita dipergunakan sama pikiran kita sendiri. Nah, ini hebatnya kemampuan pikiran manusia. Karena saking hebatnya, saking kerennya, saking powerfulnya pemikiran kita, pemikiran manusia. Ini tuh senjata kita. Ya, pikiran ini senjata kita. Coba bayangkan, saking kerennya senjata ini bisa ngontrol tuannya sendiri. Pikiran bisa ngontrol diri kita dan kita nggak sadar. Banyaknya kita hilaf, aku nggak sadar. Itu tandanya kita dipergunakan sama pikiran. Mulai sekarang, pikiran itu adalah senjata kita. Jadi pergunakan pikiran kita. Ketika kita menggunakan akal pikiran kita, disitulah tingkat derajat spiritualitas kita dinaikkan. Terus berarti yang selama ini orang-orang pikir itu supranatural, ketika mereka berkolaborasi dengan makhluk-makhluk halus, itu ilmu apa? Kalau misalkan teman-teman penasaran, coba googling, ada sebuah ilmu yang disebut dengan spiritisme. Dan itu berbeda dengan spiritual. Ya, spiritisme ini adalah ilmu yang mengkaji roh-roh di dimensi lain di luar dari roh yang ada di dalam diri kita. Sedangkan spiritual itu adalah ilmu yang mengkaji roh di dalam diri kita, mengkaji jiwa kita, mengkaji kesadaran yang paling dalam, kesadaran yang paling tinggi di dalam diri kita sendiri. Jadi, kalau misalkan teman-teman sedang menghadapi ocehan-ocehan, celotehan-celotehan dari orang, cemoohan-cemoohan dari orang hanya karena kalian sedang menjalani proses spiritual awakening kalian, mulai sekarang kalian sudah tidak perlu takut salah, kalian sudah tidak perlu takut menjelaskan sama orang karena teman-teman sudah tahu apa perbedaannya spiritual, supranatural atau supernatural dan juga spiritisme. Jadi ketika teman-teman belajar spiritual, kita tidak fokus ke aku pengen ngelihat makhluk halus dong, aku pengen lihat spirit guard aku dong, aku pengen, bukan itu lagi. Bukan sesuatu hal itu lagi, karena aku yakin teman-teman semua di sini, aku pasti kalian sudah melewati itu. Mungkin ada kalanya kita penasaran dengan makhluk-makhluk di dimensi lain tersebut. Tapi pasti saat ini kesadaran kalian udah bilang, itu gak penting lagi. Aku udah ngelewatin itu. Ada hal yang lebih penting yang pengen aku tahu dan pengen aku explore di alam semesta ini. Bener gak? Selamat, itu tandanya kalian sudah naik tingkat, sudah naik level untuk memahami alam semesta ini lebih baik lagi. Jadi ketika teman-teman sekarang sedang menjalani proses spiritual awakening, kalian bingung mau belajar kemana, kalian bingung mau cari pencerahan kemana, mending stay tune terus di channelnya Rekstiri Spiritual. Kalian gak perlu datang nyari-nyari dukun kemanapun, karena pada kenyataannya gak semua orang di zaman ini terutama ya,
Kalau zaman dulu mungkin ada orang-orang sakti, orang-orang yang supranatural dan memang literally sakti. Tapi kalau zaman sekarang aku nggak tahu deh. Mudah-mudahan ada. Kenapa aku ragu kalau zaman sekarang tidak banyak orang-orang yang katanya sakti? Karena itu kemampuan pikiran. Kenapa orang-orang zaman dulu bisa sesakti-sakti itu, bisa mengeluarkan kemampuan-kemampuan supranatural mereka? Karena pikiran mereka jernih, pikiran mereka bersih, mereka tidak overthinking, mereka benar-benar bisa mengkaji apa yang diberikan oleh alam semesta. Ketika mereka disebut orang pintar, mereka literally pintar, mereka literally cerdas, literally sadar atas apa yang terjadi di alam semesta ini. Makanya itu disebut orang pintar. Tapi orang pintar zaman sekarang aku nggak yakin deh, ketika kita masih overthinking, apakah kita pantas disebut dengan orang pintar? Ketika kita masih mumet, besok bayar tagihan gimana, besok aku harus makan apa, apakah kita sudah pintar? Bahkan kita masih aja dipergunakan sama pemikiran kita. Kita belum bisa ngontrol pikiran kita. Gimana kita bisa masuk ke supranatural? Karena ketika kita ingin masuk ke supranatural, kita bisa mengeluarkan kemampuan supranatural, kita butuh hening, tenang, damai. Pikiran kita udah gak ngontrol kita lagi, tapi kita yang akhirnya bisa ngontrol pikiran, kita yang bisa mempergunakan pikiran. Jadi mulai sekarang kita kaji lebih baik ya. Memang itu sesuatu yang menarik untuk mengetahui sesuatu di luar nalar kita. Tapi nalar kita bisa melogikakan itu apa enggak? Karena spiritual yang sesungguhnya, supranatural yang sesungguhnya bisa dilogikakan. Tidak ada hal di alam semesta ini yang tidak bisa terlogikakan. Karena Tuhan punya alasan. Ditambah lagi kalau misalkan tentang makhluk-makhluk gaib, makhluk halus itu, energi mereka bahkan tidak jauh lebih besar daripada kita. Kecuali mungkin ada makhluk-makhluk lain yang memang bertugas untuk guiding kita. Itu pun bukan berarti kita harus selalu menggantungkan kehidupan kita sama mereka. Mereka hanya memberikan saran, mereka hanya menjaga, sama aja kayak orang tua kita. Orang tua kita dari kita kecil sampai sekarang mereka nge-guide kita, mereka ngasih tahu kita apa yang baik, apa yang benar, apa yang bagus untuk kamu. Para spirit guide pun sama. Bukan berarti kita harus menuhankan mereka, apalagi minta kemampuan dari mereka untuk menciptakan sesuatu magic. Enggak. Karena kalau kalian sudah benar-benar menjadi makhluk supranatural, kita bisa melakukan magic itu sendiri hanya dengan berpikir. Sip, oke. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat sedikit banyak untuk teman-teman semua, terutama teman-teman semua yang lagi bingung. Dan banyak banget orang-orang yang bilang aku salah, bilang aku negatif, aku harus tobat dan lain sebagainya. Nanti kita akan ngebahas lagi tema-tema menarik tentang fenomena-fenomena spiritual dan bagaimana manusia sosial menjudge orang-orang yang berspiritual. Tapi kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, boleh tolong dikasih likes-nya dan silahkan komen apapun. Mungkin ada saran, ada kritik, ada pertanyaan apapun tentang ilmu spiritual atau mungkin kaitannya dengan supranatural, silahkan komen di bawah ini. Kalau misalkan teman-teman ngerasa ada teman atau saudara kalian yang sedang membutuhkan pemahaman tentang apa yang kita bahas di video ini sekarang, boleh teman-teman kasih share ke mereka. Dan buat teman-teman semua yang sedang mengalami proses spiritual awakening, jika kalian membutuhkan konsultasi, kita punya Instagram. Silahkan teman-teman masuk ke Instagramnya @rexjourney.id, terus DM Mimin dan minta konsultasi barengan sama aku. Nanti kita ngobrol bareng berdua private. Buat teman-teman yang nggak sengaja klik video ini dan baru masuk ke channelnya Rex Journey Spiritual, terima kasih banyak. Boleh dong kalau misalkan nggak keberatan, aku minta keikhlasannya untuk subscribe channel ini. Akhir kata, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Semesta selalu memberkati kalian. Tetap sebarkan cinta kasih karena kalian makhluk yang paling dicintai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.